dua agenda utama yang kita lakukan. Yang pertama memenuhi kewajiban dari klien kami untuk lapor seminggu sekali, sebagaimana sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita hari ini memenuhi wajib lapor. Dan yang kedua, kami akan menindaklanjuti apa yang kemarin sudah kami sampaikan, yakni permohonan untuk gelar perkara khusus akan kami sonding kapan jadwal bisa ditentukan, karena sebelumnya juga sudah disonding oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, itu kemungkinan akan ditindaklanjuti. Yang kedua, kami juga berharap bisa segera muncul jadwal untuk pemeriksaan ahli yang sudah kami sampaikan, dan ahli kami juga sudah kami persiapkan dalam konteks pemeriksaan di tingkat penyidikan. Namun dalam kesempatan yang baik ini, kami sebelumnya sudah sampaikan, kami ada tambahan squad baru, diantaranya dari Prof. Denny Indrayana yang jauh-jauh terbang dari Australia untuk memberikan atensi khusus ya dalam advokasi ini. Untuk itu, Prof. Denny kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Ya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami, saya, Pak Suryo, Pak Resmon, teman-teman kuasa hukum kembali datang ke Polda Metro sebagai bentuk kerjasama, sebagai bentuk sikap kooperatif kami untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai lapor. Ya, tentu ini adalah perkara hukum yang sebagai warga negara yang baik kita hormati. Sampai tentu saja juga kami melaksanakan lain tapi poinnya adalah kita tetap berpijak pada pandangan sikap kita yang terus dari substansi masalah itu tetap kita terus perjuangkan, tapi tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, hari ini kami bersama-sama, teman-teman bisa lihat, saya, Prof. Rismon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Kosimuddin selaku koordinator dari tim non litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan lainnya kembali ke Indonesia, ya, Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya, kita menjalankan apa yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosimuddin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ini berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Jadi sekali lagi kita hari ini dalam rangka kooperatif dan teman-teman juga bisa saksikan, ya, kita tetap solid, kita tetap kompak, tidak ada apapun. Jadi jangan percaya para termul itu, ya, gitu, dan ahli-ahli palsu itu. 2 hari yang lalu dalam salah satu siaran TV kita bisa lihat bagaimana kualitasnya ahli palsu itu yang ternyata dengan bukti palsu yang katanya itu scan sampai host dari acara itu mana basic question, mana scan ijazah yang dikatakan minggu yang lalu, karena minggu yang lalu itu TV itu secara yakin sudah menyaksikan. Kan malu juga, saya juga kasihan TV yang bersangkutan, sudah jelas-jelas disampaikan oleh si Andi Aswan tapi ternyata palsu buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan saya Dr. Respon itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa, sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah gitu ya. Terus sekarang mulai nebar hoax di berbagai kanal-kanal termulnya gitu ya, kita ketawain aja, ya. Yang jelas itu yang kami lakukan dan saya kira itu aja, ya. Penting ini ada. Silakan Pak Resmon. Ya. Ya, kemarin di sebuah tayangan televisi swasta
bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli Termul dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35 ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo. Itu ya. Jadi kita akan laporkan itu. Sedang dipersiapkan ya. Siap. Oke. Baik, sekedar informasi bahwa kami sudah melakukan kajian hukum terkait dugaan tindak pidana mengedit atau memanipulasi data elektronik yang ada pada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang semestinya memang bukan diterapkan pada klien kami, tapi dengan adanya program TV semalam ya hari Selasa itu terbukti secara konkret dan disaksikan oleh seluruh rakyat, saksinya seluruh rakyat, bahwa dugaan memanipulasi data yang tidak identik seolah-olah otentik yang kemudian diberi penegasan ini ijazahnya asli Jokowi atau dengan penegasan ini scan ijazah asli Jokowi, maka keduanya ini yang terancam pidana 12 tahun penjara. Karena itu kita tunggu tanggal mainnya, mohon media terus mengawal ini ya. Itu saja ya. Oke. Cukup sementara, cukup dulu. Cukup.